Yang walaupun ahad. Bismillah tawakkaltu 'alallah. 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 Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma selamat umat Muhammad ajma'in wa qawlan wa zahira wa batina wa adda. Allahumma selamat umat Isarullah wa qawlan wa zahira wa batina wa adda. Allahumma selamat umat Daud Khalifatullah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma selamat umat Musa kalimullah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nuru samawati kanzur bayanlah sifatullah zatullah ilaha illallah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jil sultanil azim wajihil manil qadim wajihil wahil karim wa walil kalimati tamati damati mustajabati aqilil hasani wal husaini min anfusih ainil qudrati wa nadirina wa ainil insi wa in yaqulul ladzina kafaru yakuna absarihim lamasamina innahu dzikrul lil alamin mustajab luqmanir hakim wa Sulaiman wa dawudil asmail ta'ubas syahid waqlu hajati berkat kudrat rahmat musisat rizki minallah wa asil amwali wa habibil nasi ajma'in wa tabil aidaha wa taqullaha min bani adam wa sallallahu alal kafirin wa ja'al haqal batilu kabatilu ka'annasaka minasir bin al-Quran wa masyifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yajilna qasyaran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul al-Fatihah. Da'wan hiya kama atahiyatun wa ajrun alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum minna wa saya belakangnya Bapak ya. Mohon maaf karena saya ambil arah selaku utara selatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 7 jam 7 bulan 7 kita punya amal walaupun belum tercapai tetapi sudah diikrarkan, walaupun belum terlaksana tetapi sudah dilakukan. Jadi mulai dari hari ini seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini mempersiapkan diri menghadapi situasi keadaan di kelak nanti ke depan. Karena yang kita hadapi ke depan adalah perihal-perihal di luar kebiasaan. Karena Allah akan menghendaki apa yang dikehendakinya. Kenapa demikian? Karena sekarang manusia yang ada sudah banyak melakukan sebuah penyimpangan. Di mana penyimpangan yang dilakukan itu atas nama kebenaran. Namun kebenaran yang dikerjakan bukan hakikatnya kebenaran, tetapi pembenaran yang dilakukan. Mari kita jauhi hal-hal yang demikian, karena yang demikian itu pertama merugikan secara pribadi, yang kedua keluarga, yang ketiga lingkungan di mana kita bertempat tinggal atau masyarakat setempat. Jadi pada hari ini sesuai dengan jam tema yang kita beri judul tanggal 7
jam 7, bulan 7, di bawah langit ke-7, 7 lapisan manusia. Kita bacakan Al-Fatihah, berarti itu adalah rangkaian daripada kehidupan kita. Sebab musabab dari kejadian peristiwa. Yang ke depan itu menjadi rentang kendali aturan untuk mengatasi segala problematika manusia yang ada. Karena ke depan bukan yang ditanyakan pasal, bab, dan ayat, tetapi perilaku dan perbuatan sebagai jawaban akhir daripada perjalanan risalah setiap insan manusia dari anak cucu Adam yang ada. Jadi saya harapkan adik-adik, bapak-bapak yang ada, baik itu ibu-ibu, termasuk remaja-remaja yang ada, persiapkan diri menghadapi situasi ke depan nanti. Karena yang kita hadapi ini bukan situasi ala biasa berdasarkan pemahaman teori akademik, tapi inilah teori-teori alam yang akan datang merongrong manusia, di mana manusia sekarang sudah jauh dari keyakinan, sudah jauh dari kepercayaan. Walaupun rumah ibadah dekat di samping rumah, tetapi rumah dan ibadahnya yang dekat samping rumah, tapi ibadah pada perbuatannya sudah jauh. Itu yang menjadi penyebab utama. Apalagi bicara tentang keyakinan, semakin hari semakin bergeser. Kenapa? Keyakinan dan ibadah menjadi jauh. Karena pengaruh kedudukan, pengaruh kekuasaan, pengaruh ekonomi. Maka sekarang kita belajar bagaimana membesarkan ekonomi, tapi kita tahu bagaimana membesarkan silaturahmi yang baik. Karena ekonomi terkadang silaturahmi menjadi putus. Nah, ini sekarang terjadi. Inilah zaman yang dikatakan munculnya Dajjal Dabatul Ardi. Jadi kalau mau tanya, Dajjal itu binatang yang aneh bin ajaib. Ya memang binatang yang aneh bin ajaib, manusia yang berperilaku binatang aneh bin ajaib. Diberi keterangan agama tidak dikerjakan, diberi pengetahuan spiritualitas untuk memahami jati diri mengabaikan. Yang ada ego, emosi, dan keserakahan menjadi tolak ukur pribadinya, seolah-olah aku adalah raja, hatiku adalah rajaku. Ini yang menyebabkan kehancuran. Ini yang menyebabkan malapetaka. Dan sekarang bukan cuma orang-orang yang tidak berpendidikan pakai perihal itu, justru orang-orang yang berpendidikan tinggi yang memakai hal itu. Jadi beriman dan beriman. Zaman ini akan ditetapkan dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Saya dalam persembunyian di Tanah Buton kurang lebih 25 tahun. Maka hari ini saya nyatakan diri ke hadapan seluruh yang hadir. Jadi saya sudah tidak dalam persembunyian, tetapi saya sudah menyatakan diri secara nyata di hadapan kalian semua. Jadi seluruh para leluhur jauh dekat hari ini ikut menyaksikan. Begitu juga para malaikat yang ada. Kenapa? Saya Imam Mahdi diutus oleh Allah secara langsung, didampingi oleh Nabiullah Haidir alaihissalam yang mengawal seluruh perjalanan saya, laut, darat, juga udara. Jadi saya sampaikan, hari kemarin Bapak tua, tapi hari ke depan bukan Bapak tua. Hati-hati. Saya himbau sekali lagi. Mulut-mulut yang berlebihan hentikan. Karena musibah akan menggorgoti kalian di setiap langkah dan di setiap nafas kalian. Saya tidak sedang menakut-nakuti kalian semua, saudara saya, kerabat saya, bapak-bapak saya, atau yang hadir dari jauh. Saya menyatakan hal ini karena saya mendapat perintah secara langsung dari kehendak yang maha kuasa. Bukan diperintah oleh presiden, bukan diperintah oleh menteri, bukan. Kehendak takdir yang ditetapkan oleh yang maha kuasa saya harus jalankan sebaik-baiknya. Saya tidak punya pemimpin, saya punya pemimpin yang maha kuasa karena dia mengajari saya segala bentuk pemahaman dan pengetahuan untuk melahirkan keterangan pengetahuan itu kepada sesama manusia. Tetapi bukan berarti saya menipu sesama manusia untuk mencari keuntungan, dicela kebodohan orang lain atau dicela kelemahan orang lain.
Jadi saya harapkan semua yang masih menyatakan diri berpegang teguh tentang amanah, peganglah amanah itu sebaik mungkin sampai batas hari kebenaran ditetapkan. Karena sekarang ini masih dalam jenjang perjalanan menuju keputusan amanat besar. Jadi mulai hari ini kita mulai teruji dan diuji sampai pada plus waktu yang ditetapkan. Jadi kemungkinan besar keputusan besar diambil setelah nanti bulan 9, awal bulan 10 di puncak Sion Tapina akan ditentukan sebuah kesimpulan besar. Karena di sanalah awal daripada dunia ini dikekeringkan, awal daripada dunia ini dijadikan. Maka di sanalah sumber peradaban sejarah awal daripada akhir daripada awal. Karena sejarah Sion Tapina bukan sejarah dibuat-buat, tetapi sejarah yang sudah terbuat jauh sebelum kita berada. Itulah peradaban yang sebenarnya. Daerah-daerah lain itu hanya dikenal sebagai puing-puing peradaban karena semua rekayasa tangan manusia. Baik itu piramide, baik itu Mekah, baik itu Yunani dan Romawi. Itu semua puing-puing peradaban karena kerjanya tangan-tangan manusia. Tapi puncak Sion Tapina itu dikerjakan oleh kehendak yang maha kuasa yang sudah berabad-abad bahkan sudah puluh ribuan tahun di dalam alam ini. Tetapi kenapa tidak dikemukakan? Karena itu menjadi satu jalan risalah rahasia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di sesi akhir zaman nanti. Itulah arsilah Allah yang ada di alam. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan pada semua yang hadir, bahu-membahu untuk mengisi keadaan dengan baik dan benar. Kemudian bertolong-tolongan dalam kebaikan, tetapi jangan sekali-kali bertolong-tolongan dalam kejahatan sekecil apapun. Saya minta sekali lagi, jangan sekali-kali bertolong-tolongan dalam kejahatan sekecil apapun, tetapi bertolong-tolongan dalam kebaikan walaupun sebesar zarah. Karena timbang dan amalan kita mulai ditimbang dan mulai akan diambil hasilnya. Jadi saya sampaikan kepada semua yang berkesempatan hadir hari ini, mudah-mudahan diberi rahmat, diberi berkah, diberi hidayah, diberi karunia oleh Allah, juga diberi mukjizat agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah, bukan takut kepada siapa-siapa. Kalau takut kepada manusia kita bisa menipu orang lain, tapi kalau takut kepada Allah kapan saja di mana saja kita takut, karena tidak perlu perwakilan, karena perwakilan dalam diri kita sudah ada. Pertama, perasaan kita mengenal segala bentuk perbuatan kita. Yang kedua, pikiran dan akal kita sangat mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Dua saksi penting itu tidak bisa terbantahkan. Di setiap manusia, dua saksi itu yang menjadi variabel yang memang mengontrol dasar kehidupan yang ada. Jadi peganglah keyakinan dan peganglah kepercayaan. Kepercayaan ada akal logika dari manusia yang ada. Sementara keyakinan adalah sumber daripada keyakinan. Apa yang dirasakan, apa yang dirasakan sebagai dasar daripada fondasi kehidupan. Untuk bisa menenangkan gelombang daripada gejolak samudra di tengah mengarungi kehidupan yang ada. Jadi saya sampaikan hari ini kepada semua yang hadir, yang berkesempatan hadir, mudah-mudahan kita sehat walafiat sampai 2026. Di tengah perjalanan keguncangan, kita yakin bahwa kebenaran Allah itu akan datang, bukan pembenaran. Setelah disitulah, kalau kita diberi nikmat, maka itulah nikmat sebaik-baiknya nikmat. Tetapi kalau yang ada ini, kita kemungkinan besar masih diuji dengan kegoncangan yang maha dahsyat. Itu tadi yang saya katakan, bahwa datangnya Dajjal. Jadi rupa Dajjal itu bukan nanti dikatakan, itu binatang aneh, tidak. Wujudnya seperti rupa kita sendiri, ya kan? Seperti orang tua kita sendiri, seperti ibu kita sendiri, seperti saudara perempuan kita sendiri, seperti kakak kita sendiri. Kenapa begitu? Karena kejahatan yang dilahirkan oleh saudara atau iming-iming keburukan yang dilahirkan oleh mereka itulah pengaruh Dajjal. Tetapi kalau dia lahirkan lisan yang baik untuk kepentingan bersama, maka inilah manusia yang dikatakan manusiawi. Jadi
jalankan bahasa ilmiah bilang filter atau saringan. Karena kita mulai disaring dengan keadaan kita masing-masing. Mau pintar kah, mau bodoh kah, ini mulai jalan. Katanya, datanya mungkin tidak ada, tapi kayaknya dia jalan terus. Karena ini data konkret. Ketika sudah datang mereka-mereka yang diutus, mereka itu yang bisa mengadili dan mereka tahu sebab-sebab apa yang terjadi. Walaupun kita sembunyi di belakang itu dengan lapisan, tapi dia bisa buka dengan keterangan. Tidak ada pemilih, semua los kelihatan. Itulah pengadilan akhir zaman yang ditetapkan di alam oleh Allah kepada manusia, khususnya anak cucu Adam yang ada. Jadi kita mulai ini namanya Tunu Anu Bololo, strip air goa, diistilahkan bahasa Indonesia. Ya, tapi air goa itu hanya sebagai sempilan atau sentilan bahasa, tapi aslinya Tunu Anu Bololo, artinya gong yang tenggelam. Jadi gong yang dimaksud tenggelam itu bukan apa, itulah perasaan manusia yang gendamnya itu di dalam lubuk hatinya. Sekarang kita berada di posisi keramat yang ada. Jadi barang siapa yang menipu dirinya, makanya saya dia akan merugi. Barang siapa yang menjaga dirinya dan memelihara dirinya, ini saya senantiasa dia akan selamatkan dirinya dari segala kejadian atau ancaman yang ada. Kita sudah berada di awal tahun, di mana awal tahun 2025 ini kita menuju ke tahun-tahun akhir, sementara hitungan tahun zaman kita sudah berada di pertengahan kurang lebih 1 bulan karena bulan 7. Kalau bulan 6 berarti pertengahan bulan. Kalau bulan 7 berarti sudah lebih dari 1 bulan. Jadi masih butuh 4 bulan kemudian ya. Bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11. Di bulan 11 ini mau pindah 12 itu sesuatu final di alam ini akan kita lihat. Fenomena baru di 2026 nanti. Jadi segalanya harus dipersiapkan. Dan yang paling penting saya tekankan dalam hal ini, kesiapan barang pangan di lapangan harus benar-benar disiagakan. Jangan lengah. Karena kelaparan dunia akan mengancam umat manusia anak cucu Adam di tengah konstelasi global di mana manusia sudah tidak lagi punya konsentrasi akal pikiran yang sehat. Karena kenapa? Orang-orang yang berpendidikan tinggi untuk mencapai tujuan satu-satunya nekat. Ya baik kalau nekat baik. Kalau nekat tidak baik berarti orang lain juga kena dampaknya. Termasuk kita yang tidak nekat juga kena dampak akhir daripada kenekatan mereka. Nah kalau kita tidak waspada, berarti kita kena imbas dari nekatan. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan sekali lagi. Binalah silaturahmi dan silaturahim yang baik. Agar itu menjadi senjata kekuatan tanpa berperang, tetap mengikat kesatuan. Tanpa melawan, tapi kita punya kekuatan. Tapi kalau ketika terlepas, walaupun disebut kita perkasa, tetapi kita akan lemah. Karena di situ ada jeda, ada waktu untuk masuk sebuah kejahatan yang kecil, sampai juga yang besar. Jadi dalam hari ini, hari Senin, berangkat dari hitungan waktu hari awal dari selesainya waktu. Maka kita semua senantiasa beramal tak henti-henti. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke waktu. Dari waktu ke waktu sampai menemukan hari, dari hari ke minggu-minggu ke bulan, sampai ke tahun. Mudah-mudahan kita selamat sampai tahun 2026. Di sana mungkin kita akan bisa melihat warnanya dunia atau gambarannya dunia yang sebenarnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada semua yang berkesempatan hadir, baik yang saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai pangkat bapak saya, sebagai kerabat yang ada, marilah binalah silaturahmi ini dengan baik, saling mengisi, saling membantu dalam hal kebaikan, agar kita bisa terselamatkan dengan kondisi yang kita hadapi ke depan. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, melainkan silaturahim itu yang dibina menjadi tali hubungan ukhuwah kemanusiaan untuk bisa membina kekuatan. Kapan terputus, jadilah persoalan dan penyebab. Jadi hari ini saya pilih judul perjalanan saya diberi nama Kembang Padang Ilalang.
yang menurunkan keterangan nama judul tukang padang ilalang, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Dalam perjalanan hari ini yang saya simpulkan dan saya putuskan, saya pilih anaknya Wanona dengan Lakarim dengan Wanona. Karena anak jauh sebelum lahir sudah diberi gambaran. Saya beri nama Samsi Al-Fajrin As-Sami. Artinya terbitnya matahari, menyingsingnya fajar akan dipadukan seluruh perjalanan umat manusia. Ingat itu. Ingat. Jadi sebuah perjalanan regenerasi ke depan mulai hari ini dititipkan, mulai dicetuskan dan mulai dijalankan. Samsi Al-Fajrin As-Samit. Jadi itulah perjalanan mulai pagi hari ini. Mudah-mudahan terbitnya matahari ini akan menggambarkan cahaya terang benderang untuk kehidupan ke depan nantinya. Nah, jadi saya tidak perlu menceritakan panjang dan lebar. Kita berdoa kembali untuk mohon kemaslahatan dan keselamatan agar kita dijauhi dari segala mara bahaya, ancaman dari dalam diri sendiri, baik pun ancaman dari luar. Mudah-mudahan kita terhindar dan kita tidak kena dampak dari apa itu ancaman, dan begitu juga dari mana itu ancaman datang. Semoga kita terhindar jauh dan kita diselamatkan sampai pada batas ketetapan yang diberikan kepada kita, bisa melihat kebenaran bukan pembenaran. Jadi mari kita semua berdoa agar senantiasa kita diberi rahmat dan karunia mulai hari ini dan nantinya kembali ke tempat masing-masing, bisa beraktivitas sebagaimana biasa untuk mengisi hari-hari yang ada sampai menyongsong dan menunggu waktu hari yang terakbar. Hari ini baru namanya pernyataan akbar, tapi hasil akbar belum kita nikmati. Karena kita sementara meriset menuju ke tujuan hasil akbar tadi. Jadi, mari kita panjatkan doa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fi tibjadi wa jiratan ilmi wa barakatan rizqi wa tabatan qabla al-maut wa ma ba'da al-maut. Allahumma hayna alaina fi safaratil maut wa nazatan minan nari wa afwal indal hisab. Rabbana zati qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li junubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa tabi'i baina wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir li wa anta khairur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allah